Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Oh iya, gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti hari ini semua sehat ya. Tidak ada yang tidak sehat hari ini. Oh iya, kebetulan Pak Guru ingin mengabsen ya untuk hari ini. Apa ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Oh iya, Udin. Kenapa Udin tidak masuk? Sakit ya? Oh iya, terima kasih banyak. Berarti hari ini ada satu teman kalian yang tidak masuk ya. Berarti yang lainnya alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar lebih berkahnya, kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini, Pak Guru melihat banyak sekali ya sampah kotoran di dalam kelasnya. Tolong anak-anak berdiri sebentar. Oke, lihat kiri kanan. Dibuang sampahnya ya. Oke, terima kasih. Dan juga bangku, meja masih berantakan. Tolong dirapikan sejajar biar dalam proses pembelajaran kali ini berjalan dengan hikmat ya, bersih, nyaman, enak kita belajarnya. Pak Guru ingin tanya, apakah ada yang belum sarapan hari ini? Ya Udin, gimana? Kamu udah sarapan belum? Udah. Siska gimana? Udah sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Berarti semua teman-temanmu dan semua yang ada di sini sudah sarapan. Kenapa Pak Guru menanyakan sudah sarapan atau belum? Ada yang tahu? Iya, betul. Karena kalau kita sudah sarapan, nanti pas kita mengikuti pelajaran tidak ngantuk, tetap semangat karena kita sudah sarapan dan kita sudah ada tenaga untuk mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih. Untuk semangat kita dalam melaksanakan pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin membuat yel-yel. Coba ikutin Pak Guru ya. 1, 2, 3. Pak Guru nanti bilang semangat pagi. Kalian bilang semangat, semangat, semangat. Yes, oke? Pak Guru mulai ya. Semangat pagi. Semangat, semangat. Yes, alhamdulillah. Terima kasih ya. Berarti sekarang bisa kita mulai pembelajaran dengan lancar. Oke, terima kasih. Pak Guru juga ada hal-hal yang membuat kalian lebih semangat dan tidak membosankan. Coba berdiri sebentar. Sudah? Oh iya, berdiri sebentar ya. Ikutin gerakan Pak Guru sambil kita berolahraga, sambil kita bersenang sebelum kita mulai pelajaran. Oke. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, hari ini kita memulai pembelajaran yaitu mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, yaitu tema 7. Subtema hewan peliharaanku. Oke. Di sini tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yakni agar siswa dapat menjelaskan
ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan pemberitahuan ungkapan secara tertulis dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menginformasikan, menjelaskan aturan dalam merawat hewan peliharaan. Yang keempat, siswa dapat melakukan kegiatan memelihara hewan di rumah dengan benar. Sekarang yang kelima, agar siswa dapat mengidentifikasi anggota tubuh kita meniru gerak hewan yang ada di alam. Yang terakhir, agar siswa dapat memperagakan gerak anggota tubuh kita dan menirukan gerak hewan dengan suatu tarian gitu. Biar kita mengikuti gerak hewan peliharaan kita, tapi kita melakukan atau menirunya dengan suatu gerakan tarian. Oke, itu merupakan beberapa tujuan dari pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari. Oke, baik teman-teman, baik adik-adik ya. Siapa yang mempunyai hewan peliharaan sekarang di rumah? Ya, Adi, hewan apa yang kamu pelihara di rumahmu? Oh, ayam. Ridho? Oh, kambing. Yang lain? Ini siap? Kamu pelihara hewan apa di rumahmu? Oh, kelinci. Baik. Berarti di sini ada beberapa temanmu yang mempunyai hewan peliharaan yang ada di rumah. Tolong ya, hewan peliharaan itu harus dirawat dan disayangi. Oke. Pak Guru ingin tanyakan sekali lagi, apa yang dinamakan dan ciri-ciri dari benda hidup dan benda tidak hidup? Ada yang tahu apa itu hewan? Oh iya, betul. Hewan adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ciri-cirinya apa? Siapa yang tahu ciri-cirinya hewan hidup dan hewan tidak hidup atau benda hidup atau benda tidak hidup? Ya, Ridho? Ciri-ciri dari benda hidup? Oke, betul. Berarti ciri-ciri dari benda hidup yaitu pertama, bisa bergerak, bernyawa, dapat menerima rangsang, bentuknya juga berbentuk gitu. Sedangkan kalau benda tidak hidup, apa ciri-cirinya? Ada yang tahu di sini? Ya, betul. Jadi ciri-ciri dari benda tidak hidup adalah bentuknya itu tidak teratur, dan kebalikan dari benda hidup, tidak bernyawa, tidak dapat menerima rangsangan, tidak dapat bergerak kemana-mana, cuma diem. Itu yang namanya benda tidak hidup. Sekarang buka bukunya tema 7 ya, hewan di sekitarku, halaman 48. Oke. Lihat ini ya. Gambar di sini tolong diamati ya. Setelah diamati, baru kita mengetahui apa saja yang ada di dalam gambar ini. Yang pertama, benda atau hewan apa saja yang ada di gambar ini? Siapa yang tahu? Ya, Ridho.
Gambar apa? Di sini terdapat halaman rumah yang lumayan luas, di mana di sini ada rumah, ada pohon, ya. Di sini ada juga hewan, ada anak kecil sedang bermain. Di sini ada apa namanya? Ada bebek, ada kucing, ada kambing, dan juga ada kelinci. Nah, yang Pak Guru ingin tanyakan di sini, ada berapa jenis hewan yang ada di gambar? Siapa yang tahu? Iya, betul. Banyaknya hewan di sini adalah ada 4. Jenis yang pertama adalah ada bebek, ada kucing, ada kambing, dan ada kelinci. Walaupun jumlahnya ada 6, tapi di sini ada 2 yang kambingnya ada 2, bebeknya ada 2, tapi jenisnya ada 4 yang Pak Guru sebutkan tadi. Sekarang di mana letak yang namanya benda hidup dan benda tidak hidup? Siapa yang tahu? Iya, betul. Benda hidupnya adalah seperti anak kecil, hewan, tanaman, itu merupakan benda hidup. Sedangkan benda yang tidak hidup di sini seperti rumah, yaitu diam. Makanya dikatakan benda tidak hidup. Oke, terima kasih. Sekarang ikutin Pak Guru atau kita sama-sama membaca wacana yang ada di gambar itu ya. Oke. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya pun berbeda-beda. Ukuran badannya berbeda, cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Oke, berarti sudah tahu ya apa maksud dari gambar ini. Sekarang lanjut kita di halaman 49. Coba lihat gambarnya di sini ya. Oke, lihat gambarnya. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Ya. Coba siapa yang tahu gambar yang pertama? Siapa yang tahu dulu? Iya, betul. Di sini gambar dan di dalam gambar menunjukkan ada anak-anak kecil sedang memberi makan seekor kucing. Sekarang yang gambar kedua, siapa yang tahu? Ya, betul, Ujang. Ada anak kecil sedang membersihkan kandang. Oke. Berarti sudah tahu ya di sini gambar pertama, gambar kedua ya. Sekarang gambar ketiga. Coba lihat. Perhatikan bukunya. Gambar ketiga menunjukkan apa? Ungkapan tentang apa? Gambar ketiga. Oke, betul, Didik, betul ya. Di gambar ketiga menunjukkan ada anak kecil yang sedang memandikan hewan peliharaannya. Sekarang gambar keempat. Siapa yang tahu? Ayo. Betul. Gambar yang keempat menunjukkan ungkapan kalau ada anak kecil yang sedang bermain-main dengan hewan peliharaannya. Oke, terima kasih ya. Sekarang buka lagi halaman selanjutnya ya, halaman 5. Perhatikan gambar kandang kucing peliharaan berikut ini. Perhatikan di bukunya ya. Perhatikan gambar kandang kucingnya. Oke? Pak Guru ingin bertanya di sini. Menunjukkan apa tulisan yang ada di samping kandang kucing ini? Siapa yang tahu? Betul. Di sini ada kalimat yang menyatakan kalau
dilarang memberi makan hewan sembarangan. Di sini menunjukkan bahwa kita tidak boleh memberikan makanan sembarangan kepada hewan, karena di sini ada pemilik yang biasanya memberikan makanan sendiri. Kenapa? Apa alasan dari orang atau yang ada tulisan ini, Benny ingin memberikan ungkapan pernyataan tentang dilarang memberi makan hewan sembarangan? Ada yang tahu? Ayo. Betul. Di sini Benny ingin memberitahukan kepada orang lain agar tidak memberikan makanan sembarangan, karena biasanya Benny memberikan makanan sesuai dengan porsinya. Dan di sini juga Benny selalu memberikan makanan secara teratur biar bisa menjaga kondisi kesehatannya. Oke. Di sini bisa kita lihat dan bisa kita baca penjelasannya ada di buku. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya coba perhatikan lagi, amati. Apa maksud dari gambar lingkaran, garis, terus ada hewan? Ayo, siapa yang tahu arti dari gambar ini? Iya, betul. Arti dari gambar ini adalah menunjukkan ungkapan bahwa dilarang membawa hewan peliharaan. Itu biasanya terjadi pada tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan atau tidak memperbolehkan kita membawa hewan peliharaan. Nah, sekarang halaman 51 selanjutnya ya, yang Pak Guru ingin tanya sekarang nih. Tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Nah, contoh yang kayak tadi itu contohnya, sekarang udah jelas. Di sini ada gambarnya lingkaran, garis, terus ada kucing. Maksud dari gambar ini apa? Ungkapan yang ingin dia ungkapkan di dalam gambar ini apa itu? Iya, betul. Di dalam gambar ini menunjukkan ungkapan secara tertulis, menunjukkan bahwa dilarang kita memelihara kucing, karena sudah jelas di sini ya, sudah jelas kucingnya. Kalau yang tadi di sini hewannya hitam, di sini belum jelas, makanya dibilang dilarang membawa hewan peliharaan. Kalau di sini sudah jelas dilarang membawa hewan seperti kucing. Mungkin apa ya penyebabnya? Salah satu tidak boleh membawa kucing atau tidak boleh memelihara kucing. Siapa yang tahu apa alasannya tidak boleh memelihara kucing? Iya, betul, salah satunya itu ya. Salah satunya memang kita tahu bahwa kotoran kucing ini biasanya banyak di sana, di rumah orang, rumah tetangga, di teras rumahnya tetangga. Maka dari itu tidak boleh kita memelihara kucing secara liar ya. Dalam arti kita boleh memelihara kucing, tapi kita harus punya kandang. Makanya kita disuruh memelihara hewan peliharaan kita itu dengan benar dan tepat. Seperti kita harus menyiapkan kandang, menyiapkan makanan sendiri, membersihkannya, dan juga kita harus setiap rutin kita mengecek kesehatannya. Oke, itu merupakan maksud dari ungkapan gambar tersebut.
tentu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada tugas evaluasi yang harus dikerjakan oleh siswa ya. Di sini bisa dikerjakan secara kelompok. Pak Guru tunjukkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Coba tolong tuliskan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 tolong dijawab soal yang akan sesuai yang ada di buku. Oke. Sekarang tuliskan 4 aturan merawat hewan peliharaan yang kamu ketahui. Masing-masing 2 atau masing-masing 4. 4 ya, 4. Berarti Pak Guru bisa mengetahui di sini aturan-aturan dalam merawat hewan peliharaan. Pak Guru kasih waktu 5 menit sampai 10 menit. Oke, dihitung dari sekarang. Pak Guru tunggu hasil dari diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4 dalam menjawab soal 4 aturan dalam merawat hewan. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah menunjukkan 10 menit. Sudah berlalu. Oke, sekarang kelompok 1. Coba sebutkan 4 aturan merawat hewan peliharaan. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 2. Apa aturan yang bisa aturan merawat hewan peliharaan di rumah dengan baik dan benar? Yang pertama apa? Oh, betul, memberi makan secara teratur. Yang kedua, siapa yang bisa? Ya, kelompok 1 apa? Ya, membersihkan, dalam arti memandikan hewan peliharaan kita setiap hari. Kenapa kita harus memandikan hewan peliharaan kita? Betul, agar tidak bau gitu ya. Biar senang kita elus-elus hewan peliharaan kita. Yang ketiga, siapa yang tahu? Betul, kelompok 3. Kelompok 3, betul ya. Yang ketiga yaitu selalu mengecek kesehatannya ke dokter, minimal lah sekali sebulan. Kontrol sendiri apakah hewan peliharaannya sakit. Kalau sakit mungkin apa penyebabnya, tolong dicek. Itu menunjukkan rasa sayang, kasih sayang kita kepada hewan peliharaan kita. Yang keempat, siapa yang tahu? Betul, kelompok 4, membersihkan kandang tempat tinggal dari hewan peliharaan kita. Dengan kita membersihkan hewan kandang hewan peliharaan kita, itu menunjukkan dari kebersihan rumah kita juga, karena kebanyakan posisi kandang yang ada di hewan kita itu ada di rumah, makanya harus tetap dibersihkan. Itu minimal berapa hari ya, atau berapa jam. Betul, seperti itulah. Kandang itu dibersihkan 1 kali sehari. Nanti ada kotorannya, nanti ada kencingnya, buat bau, makanya harus kita bersihkan. Itu menunjukkan ada 4 aturan. Berarti semua kelompok sudah menyebutkan aturan-aturan dalam merawat hewan peliharaan kita dengan benar di rumah. Oke, sekarang tugas kedua yaitu tolong ceritakan bagaimana cara merawat hewan itu. Bagaimana cara merawat hewan dengan benar? Sebenarnya sama saja aturan, tapi Pak Guru ingin kamu bercerita bagaimana cara merawat hewan peliharaanmu dengan benar. Ya, seperti tadi kamu pelihara apa tadi?
Ini. Oh iya, pelihara kambing. Ridho? Oh iya betul, kamu pelihara kelinci. Dan Yani tadi kamu pelihara apa? Ayam. Tolong ceritakan ya salah satu dari kalian bagaimana cara kamu merawat. Oke, dimulai dari Ridho aja ya. Oke betul. Sama saja sebenarnya. Cara kita merawat. Oh iya betul, apa ya Bu cara merawatnya? Betul, cara merawat hewan yang kamu ketahui antara lain begini. Yang pertama, kalau kita merawat hewan peliharaan itu dengan benar, pertama kita harus memberi makan secara teratur, atau pagi-paginya kita memberikan makan secara teratur sesuai dengan proporsi. Kan ada hewan itu bentuknya kecil besar sesuai dengan ukurannya. Yang kedua, terus siangnya mungkin kita lagi kasih makan, terus sore-sorenya terus kita ajak bermain. Ketika kita gendong kucing lah atau kelinci, kita gendong-gendong. Yang sore-sorenya terus kita bersihkan kandangnya. Terus kalau sudah kita bersihkan kandangnya, terus malam-malamnya kasihlah hewan peliharaannya untuk beristirahat. Oke, terima kasih ya. Itu merupakan aturan-aturan dan dalam merawat hewan peliharaan. Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman 54. Di sini coba lihat gambar menunjukkan apa? Tolong lihat bukunya. Gambar ini menunjukkan apa? Betul, seorang anak-anak sekolah dasar sedang menunjukkan gerak dari hewan yang ada di alam sekitar kita. Tolong kita baca dulu ya wacana yang ada di gambar ini ya. Oke, mari sama-sama kita baca ya. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Di sini maksudnya hewan itu memiliki pergerakan masing-masing itu berbeda. Ada yang lompat, ada yang bisanya berlari, ada yang berjalan gitu. Oke. Sekarang coba kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tunjukkan gerakan hewan peliharaan. Siapa yang bisa? Iya, itu contohnya seperti hewan kelinci ya. Kelinci. Tolong tunjukkan gerakan-gerakan dari kelinci yang ada di bukunya. Yang pertama yaitu gerakan kita meniru posisi kelinci sedang berdiri. Coba tunjukin gimana gerakannya. Betul. Berarti gerakan kelinci saat dia berdiri yaitu seperti ini. Pak Guru juga pengen tunjukkan ya. Gerakan kelinci kalau sedang berdiri itu seperti kita meletakkan tangan kita di telinga, terus kaki kita jongkokkan seperti ini. Ini menunjukkan dari cara berdirinya kelinci. Yang kedua, apa? Siapa yang tahu yang kedua? Cara menirukan gerak kelinci di sini. Yang kedua, coba menirukan gerak kelinci secara apa namanya itu melompat. Siapa yang tahu? Oh iya, coba tunjukin Pak Guru dulu. Betul. Itu menurut teman-temannya itu menunjukkan kalau gerakan itu merupakan gerakan kelinci saat dia melompat. Sekarang giliran Pak Guru untuk menirukan gerakan supaya kalian paham ya. Begini, yang pertama
Coba lihat Pak Guru, tetap tangannya itu di telinga, terus tetap posisi kakinya itu harus jongkok. Saat melompat dia akan tetap gini, tetap dia akan jongkok karena posisi kakinya itu kelinci itu tidak bisa tidak bisa lurus karena dia selalu bengkok. Posisi kelinci kakinya itu jongkok, gini, terus kakinya lompatnya itu. Itu merupakan gerakan kelinci saat dia melompat. Oke, sekarang gerakan ketiga yaitu menirukan gerakan kepala kelinci. Ayo lompat dua. Oke, betul. Itu merupakan gerakan kepala kelinci. Guru juga menirukan ya, begini. Posisi tangan tetap di telinga, posisi kaki tekuk depan. Terus kita harus menggerakkan kepala. Dia selalu menengok kiri sama kanan. Itu merupakan gerakan dari kepala kelinci. Yang keempat, siapa yang bisa? Gerakan keempat, menirukan gerakan kelinci seperti menggerakkan pinggulnya. Yang bisa? Oke, kelompok dua. Betul, itu merupakan gerakan dari kelinci membelokkan pinggul ke kiri ke kanan. Guru contohkan lagi sekali ya. Posisi tangan di telinga, jongkok, terus kita melompat ke menggerakkan pinggul ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Itu merupakan 4 gerakan yang ada pada hewan peliharaan seperti kelinci. Dalam kita melihat gerakan-gerakan kelinci, di situ juga tersirat ungkapan dalam bentuk suatu tarian. Ada loh. Bukan hanya saja kita bisa melihat gerakan kelinci berdiri, menirukan gerak kepalanya, menirukan gerak pinggulnya, menirukan gerak dia melompat. Sekarang gabungkan semuanya itu dalam bentuk suatu tarian. Siapa yang bisa? Yuk, siapa yang bisa? Riko, coba contohin karena kamu di sini yang memelihara kelinci. Biasanya orang yang memelihara kelinci itu lebih bisa, lebih paham bagaimana cara geraknya, yang bisa menirukan gerak alam seperti menari. Coba gerakan. Betul ya. Terima kasih. Itu merupakan gerakan keseluruhan dari gerakan kelinci seperti kita menari. Sekarang Pak Guru ingin memberikan contoh gerakan kelinci yang tepat. Ya, tadi temanmu ada kekurangan satu karena dia belum lompat. Ya, sekarang Pak Guru ingin memberikan contoh gerakan-gerakannya. Yang pertama, ini membentuk suatu tarian. Pertama ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Itu merupakan gerakan tarian dari gerakan kelinci. Oke, terima kasih. Ada yang belum paham dari pembelajaran hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua anak-anak sudah mengerti pembelajaran mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Oke. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini yaitu, siapa yang tahu kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu? Betul. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah siswa itu
dapat mengetahui, menjelaskan bagaimana ungkapan-ungkapan yang ada di gambar, terus bisa mengamati, terus menjelaskan apa itu yang dilakukan di dalam gambar tersebut, ungkapan tersebut secara tertulis. Yang kedua, ada yang tahu? Betul, kita dapat melakukan kegiatan 4 aturan dalam merawat hewan peliharaan. Yang ketiga apa yuk? Siapa yang tahu? Betul, Rido. Yang ketiga, kita dapat menirukan gerakan hewan dalam bentuk suatu tarian. Oke, terima kasih. Mungkin cukup hari ini ya proses pembelajaran subtema 2 ini ya mengenai hewan di sekitarku. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.